Manasye dan Efraim adalah dua kakak beradik putra dari Yusuf. Mereka dilahirkan di Mesir dari istrinya Asnat, putri Potifera, anak Imam On. Manasye artinya melupakan, atau membuat lupa. Nama ini diberikan oleh Yusuf karena ia berkata, Tuhan telah membuat aku lupa segala kesukaranku dan seluruh kaum keluargaku. Kejadian 41 ayat 51. Sementara adiknya Efraim, memiliki arti berbuah dua kali lipat, atau kesuburan. Yusuf memberikan nama ini, sebagai ungkapan syukur karena Allah membuatnya berhasil di tanah penderitaannya. Kejadian 41 ayat 52. Dalam hierarki keluarga Yakub, leluhur bangsa Israel, Manasye dan Efraim adalah cucu-cucu Yakub melalui Yusuf, tetapi mereka diangkat secara istimewa menjadi anak-anak Yakub, sehingga posisi mereka menjadi setara dengan Ruben dan Simeon. Kejadian 48 ayat 5. Dalam budaya Israel, ini adalah hal yang sangat penting, karena mereka diposisikan sebagai kepala suku masing-masing. Dengan demikian, Manasye dan Efraim mendapat bagian tanah warisan seperti anak-anak Yakub lainnya. Ketika Yakub hendak memberkati mereka, Yusuf membawa kedua anaknya ke hadapan Yakub. Yakub secara sengaja menukar posisi tangannya ketika memberkati mereka. Tangan kanannya diletakkan di atas kepala Efraim, anak yang lebih muda, sementara tangan kirinya di atas kepala Manasye, anak yang lebih tua. Yakub menjelaskan bahwa Efraim akan menjadi lebih besar daripada Manasye, meskipun secara adat seharusnya anak sulung, Manasye yang menerima hak kesulungan. Kejadian 48 ayat 14-20. Yakub berkata, melalui kamu, Israel akan memberkati dengan mengatakan, Allah menjadikan engkau seperti Efraim dan Manasye. Ini menjadi ungkapan berkat dalam tradisi Israel. Lalu apa implikasi berkat Yakub bagi keturunan mereka? Suku Manasye menerima warisan tanah yang besar di wilayah Kanaan, yaitu di kedua sisi sungai Yordan. Suku ini dibagi menjadi dua, yaitu setengah suku di sebelah timur Yordan, atau sebelum memasuki kota Yeriho, dan setengah lagi di sebelah barat. Mereka terkenal sebagai suku yang kuat secara militer. Sementara, suku Efraim mendapatkan daerah seperti kota Silo, kota Betel, tempat di mana Yakub bermimpi melihat tangga ke surga, dan kota Gibeon. Suku Efraim menjadi sangat menonjol di antara suku-suku Israel, dan suku Efraim juga menjadi simbol Israel Utara, kerajaan utara setelah pecahnya kerajaan. Beberapa tokoh-tokoh terkenal dari suku mereka adalah dari suku Manasye, Yair, Hakim Israel yang memimpin selama 22 tahun, Hakim-Hakim 10 ayat 3-5, dan Gideon, salah satu hakim besar Israel, yang memimpin bangsa Israel mengalahkan orang Midian dengan 300 prajurit pilihan Tuhan. Hakim-Hakim pasal 6-8. Sedangkan dari suku Efraim, tokoh yang terkenal adalah Yosua bin Nun, pemimpin Israel setelah Musa, yang memimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Dan Yerobeam, raja pertama kerajaan Israel Utara setelah pecahnya kerajaan Israel. 1 Raja-Raja 12. Manasye dan Efraim memegang peran penting dalam sejarah Israel.